Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan baca Al-Fatihah tadi kita semua dimudahkan dalam menuntut ilmu dan diberikan ilmu yang manfaat. Amin. Allahumma amin. Pembelajaran Aswaja dan ke-NU-an ini kita masih berada di bab 1 atau masih melanjutkan bab 1, dimana kemarin kita mempelajari tentang pesantren, yaitu dari sejarahnya, dari sejarah pesantren, yang dimana sejarah pesantren itu dibagi menjadi 3, ada asal usul, kemudian ada dasar dan tujuan, dan yang ketiga ada prinsip-prinsip pendidikan pesantren. Baik, melanjutkan materi di bab 1 ini, kita akan mempelajari tentang klasifikasi pondok pesantren. Jadi secara garis besar pondok pesantren dibagi menjadi 3, yaitu pesantren salaf, kholaf, dan perpaduan antara salaf dengan kholaf. Pertama, kita ke pengertian pesantren salaf. Pesantren salaf adalah pesantren yang tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab klasik atau kitab kuning sebagai inti pendidikan pesantren tanpa mengenalkan pengajaran pengetahuan umum. Jadi pesantren salaf itu pesantren yang masih sangat klasik, ya. Hanya mempelajari kitab-kitab kuning atau hanya mempelajari kitab, hanya mengaji, tidak ada pelajaran umum, tidak ada sekolah umum. Kemudian pesantren kholaf. Pesantren kholaf adalah pesantren yang telah memasukkan pelajaran-pelajaran umum dalam madrasah yang dikembangkan secara klasikal. Jadi pesantren kholaf adalah pesantren yang sudah memasukkan pelajaran umum. Jadi walaupun di pesantren dia sudah mempelajari di dalamnya juga mempelajari pelajaran-pelajaran umum. Jadi di sini pesantren kholaf itu lebih ke pesantren modern. Jadi biasanya pesantren modern itu tidak mempelajari kitab kuning. Jadi bukan berarti pesantren modern kita belajar ilmu agama, tidak. Yang namanya pesantren itu pelajari ilmu agama, tapi lebih ke bentuk modernnya, tidak berupa kitab kuning. Dan di dalamnya juga sudah ada pelajaran-pelajaran umum. Kemudian sedangkan pondok pesantren perpaduan salaf dan kholaf adalah pondok pesantren yang tetap mengajarkan kitab kuning, juga mengajarkan mata pelajaran umum kepada santri. Jadi kalau perpaduan antara salaf dan kholaf ini, jadi dia tetap mempelajari kitab kuning, juga tetap mengajarkan mata pelajaran umum. Gitu. Jadi seperti di As-Saqafah ini termasuk kepada perpaduan salaf dan kholaf. Walaupun kita ada sekolah umum, tapi kita tetap belajar kitab kuning. Gitu. Kalau pesantren salaf itu yang benar-benar murni salaf, tidak ada pelajaran umum atau tidak ada sekolah, hanya mondok. Kemudian kalau pesantren kholaf, dia itu mempelajari agama, mempelajari umum, tapi tidak mempelajari bentuk pelajaran agamanya itu bukan berupa kitab kuning atau kitab klasik. Gitu. Kemudian klasifikasi secara garis besar ada di tabel. Di gambar selanjutnya itu ada tabel pondok salaf.
pertama, pondok salaf itu terbatas hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama atau tafaqquhu fid dini yang bersumber pada literatur Islam klasik atau kitab. Kemudian metode yang dipakai itu bandongan atau wetonan, bisa juga sorogan dan hafalan dalam bentuk nazom. Kemudian santrinya dibiasakan hidup dalam kesolehan ritual seperti sholat berjamaah, qiyamul lail, puasa sunnah dan sebagainya. Jadi banyak mengerjakan ibadah-ibadah selain ibadah wajib, ibadah-ibadah sunnah pun dikerjakan. Kemudian tidak mengharapkan ijazah untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau menjadi pegawai negeri. Tentu ya di pesantren salaf tidak ada seperti itu. Mungkin ada zaman sekarang sudah ada beberapa pesantren yang diakui ada ijazahnya. Jadi di zaman sekarang sudah ada pondok pesantren yang diakui ijazahnya, namanya muadalah, disebutnya program muadalah. Seperti di pondok Lirboyo yang salaf yang hanya mengaji, itu ijazahnya sudah diakui. Jadi tanpa sekolah pun bisa kuliah, tapi dengan jurusan-jurusan tertentu, jurusan-jurusan agama pastinya ya. Kemudian yang kelima, ini juga terkait pegawai negeri dan bukan hanya pegawai negeri, zaman sekarang banyak santri pun yang eksis di dunia politik ya, banyak contohnya yang dia tidak dulunya hanya mondok salaf, tapi banyak yang eksis di dunia politik juga. Kemudian para santri biasanya kembali ke tempat asal dan menjadi guru ngaji serta peran keagamaan lainnya. Kemudian yang keenam, di pesantren salaf ini sosok kiai sebagai pemimpin karismatik yang dapat dijadikan sebagai panutan para santri dan peduli terhadap kehidupan masyarakat serta pengayom baik tingkat lokal, regional maupun global. Yang ketujuh, sarana prasarana sederhana dan seadanya di pondok pesantren salaf. Kemudian yang kedelapan, jenjang pendidikan tidak dibatasi waktu, usia, tetapi penguasaan kitab ditentukan dari yang rendah sampai paling tinggi. Jadi boleh misalnya di salaf itu umur 20 tahun, umur misalnya 25 tahun baru mau mondok boleh, tapi dia harus belajarnya dari kitab paling rendah dulu. Kalau memang kemampuannya itu, kalau memang dia masih baru mondok gitu. Boleh umur berapapun mondok, tapi penguasaan kitab ditentukan dari yang rendah sampai paling tinggi. Baik, tabel selanjutnya tentang pondok kholaf. Pondok kholaf ini pertama yaitu pondok pesantren yang mengajarkan ilmu agama dan pengetahuan umum dengan sistem pendidikan formal. Kemudian yang kedua, metode yang dipakai menggunakan sistem klasikal madrasah, kurikulum mata pelajaran umum, dan keterampilan yang dipadukan dengan agama. Kemudian yang ketiga, kehidupan santri disesuaikan dengan program pendidikan nasional atau pendidikan formal. Jadi di pesantren kholaf ini misalnya di As-Saqofah juga pondok pesantren yang mengajarkan ilmu agama dan umum dengan sistem pendidikan formal. Memang As-Saqofah seperti itu ya. Tapi kenapa tidak bisa disebut kholaf? Karena As-Saqofah masih mempelajari kitab kuning. Jadi di sini itu kalau pesantren kholaf ini pelajaran agamanya ini sudah bukan berupa kitab kuning lagi. Sudah dirubah kepada modern, kayak
Misalnya di Gontor itu kayak pakainya nahunya Nahwul Wadi, itu kan bukan kitab kuning gitu ya. Kitab nahunya itu bukan Jurmiyah, bukan Imriti, bukan kitab kuning lah. Di sini beberapa hampir sama seperti perpaduan dari salaf dan kholaf, tapi di sini di kholaf sudah jelas tidak memakai kitab kuning. Jadi pengajaran ilmu agamanya tidak diambil dari kitab kuning, walaupun isinya sama ya. Isinya isi dalam kitab kuning dan kitab yang sudah dimodernkan itu pasti isinya sama gitu. Kemudian yang ketiga, kehidupan santri, lanjut ya. Kehidupan santri disesuaikan dengan program pendidikan nasional atau pendidikan formal. Terus yang keempat, ijazah diperlukan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian yang kelima, lulusan pesantren diharapkan mampu menjadi cendekiawan muslim yang bermanfaat bagi masyarakat, agama, dan negara. Yang keenam, pemimpin pesantren yang responsif selalu berpegang kepada prinsip bahwa pesantren merupakan lembaga untuk memberikan pelayanan kepada komunitas pesantren dan masyarakat. Yang ketujuh, sarana dan prasarana lebih disesuaikan dengan kebutuhan santri agar KBM berjalan dengan lancar dan memperhatikan kesehatan. Jadi lebih agak modern lah saran prasarananya. Yang kedelapan, jenjang pendidikan dibatasi dengan waktu dan usia. Kalau di pesantren kholaf dibatasi, misalnya dia jenjangnya jenjang madrasah sanawiyah, umurnya harus madrasah sanawiyah. Jadi memiliki usia yang terbatas gitu, seperti sekolah. Karena dia memang menggunakan sistem pendidikan formal, tapi di dalamnya itu ada ilmu agama, di dalamnya itu ada pelajaran-pelajaran agama seperti pondok, tapi bentuk kitabnya itu bukan kitab kuning. Oke, kita ke tabel selanjutnya, yaitu tabel perpaduan pondok salaf dan kholaf. Pertama, pondok salaf dan kholaf itu memiliki ciri di samping mengajarkan ilmu agama yang bersumber dari kitab kuning, juga mengajarkan ilmu pengetahuan umum. Yang kedua, di samping pembelajaran menggunakan metode bandongan atau sorogan atau hafalan, juga menggunakan metode-metode pembelajaran modern seperti diskusi, ceramah, presentasi gitu. Kemudian yang ketiga, di samping santri dibiasakan bersifat kesolehan ritual individual, juga menumbuhkan kesolehan sosial. Yang keempat, memiliki keilmuan dari kitab-kitab kuning dan mencari penghidupan dari pemerintah menjadi PNS. Ya jelas, di sini santri bisa menjadi PNS karena dia memang perpaduannya ada perpaduan ilmu pengetahuan umum, berarti ada sekolah di sini. Sekolah, jadi pondok yang ada sekolahnya dan masih mempelajari kitab kuning seperti di Asakofah, dan juga masih metodenya pun bukan hanya metode-metode pembelajaran modern, ada juga metode pembelajaran klasik seperti sorogan, bandongan, itu kan masih ada di kita ya. Hafalan masih ada. Kemudian yang kelima, alumni santri boleh kembali ke daerah tempat asal untuk melakukan pembaharuan kehidupan sehingga daerah tersebut menjadi maju. Kemudian yang keenam, kepemimpinan pesantren dilakukan secara kolektif dengan tetap menempatkan kiai sepuh paling tua sebagai acuan utama. Yang ketujuh, sarana prasarana pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap berprinsip kesederhanaan dan kehematan. Yang kedelapan, jenjang pendidikan dibatasi oleh waktu minimal tetapi memberikan kesempatan bagi yang proses belajarnya kurang standar.
Jadi kepemimpinan di perpaduan pondok salaf dan holaf, walaupun misalnya di sekolah ada ada kepala sekolah misalnya, tetap kepemimpinan itu secara kolektif ada di kiai gitu, walaupun misalnya ada kepala sekolah. Jadi di sini sekolah yang ngikut ke pondok, jadi bukan pondok yang diatur sekolah, tapi bukan sekolah yang diatur pondok, tapi pondoklah yang mengatur sekolah. Walaupun di sekolah misalnya ada kepala sekolah, tetap pimpinan tertinggi yaitu kiai. Sarana dan prasarana juga sesuai kebutuhan, tapi tetap sederhana. Jenjang pendidikannya juga dibatasi oleh waktu minimal, tetapi memberikan kesempatan pada yang proses belajarnya kurang standar. Ya sama kayak di sini, ada yang misalnya nggak naik tapi ya 2 tahun ya tetap boleh sekolah gitu. Kemudian di sini ada contoh-contoh pondok-pondok salaf, holaf, dan perpaduan. Misalnya pondok salaf itu ada pondok pesantren Blok Agung Banyuwangi, Jawa Timur. Ini banyak ya, cuma hanya segelintir. Ada pondok pesantren Al-Itqon Bugen Semarang, ada pondok pesantren Darussalam Watu Congol Muntilan Magelang Jawa Tengah, ada pondok pesantren Api Tegalrejo Magelang Jawa Tengah. Terus ada lagi pesantren holaf, contohnya ada pondok pesantren Gontor, pondok pesantren As-Salam Surakarta, pondok pesantren Pabelan Magelang, dan terakhir ada pondok pesantren Al-Mu'ayyad Mangkuyu dan Solo. Terus perpaduan pondok salaf dan holaf itu ada pondok pesantren Tebu Ireng Tambak Beras Jombang Jawa Timur. Ya sama, Tebu Ireng sama kayak di sini sebenarnya, ada sekolahnya. Terus kemudian ada pondok pesantren Krapyak Yogyakarta, ada pondok pesantren Darussalam juga. Terus ada pondok pesantren Kutubiyah Meranggen Demak. Jadi ini adalah contoh-contoh. Sebenarnya masih banyak banget ya pondok pesantren di Indonesia, itu sangat banyak, dari mulai yang besar yang santrinya sudah ribuan sampai yang sedikit pun ada aja pondok pesantren di setiap daerah. Bisa 1, bisa 2, banyak banget. Alhamdulillah ya. Kemudian kita ke peranan pondok pesantren terhadap lahirnya Nahdlatul Ulama. Hubungan pondok pesantren dengan NU menurut Kiai Muhyidd Muzadi ibarat antara ikan dengan air, saling berketerkaitan sangat malah. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena sebelum NU lahir, para ulama telah membentuk organisasi untuk mewadahi diri dan kiprahnya di pondok pesantren. Pondok pesantren berperan sebagai alat transformasi kultural yang menyebar dalam kehidupan masyarakat. Jadi sebelum NU lahir sebenarnya udah pondok pesantren dulu yang lahir ya, sejak dulu sudah ada. Sebelum ada NU, para ulama telah membentuk organisasi untuk mewadahi diri. Itu di pondok pesantren ini tempat mewadahi itu gitu. Dan juga di pondok pesantren juga memang mencetak para ulama. Pondok pesantren berperan sebagai alat transformasi kultural yang menyebar dalam kehidupan masyarakat. Pesantren berupaya memberikan pola kehidupan yang sesuai dengan agama dan masyarakat. Oleh karena itu, sebelum NU terbentuk, pesantren telah memegang peran penting dalam lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan pengabdian masyarakat. Kemudian itu dalam Nahdlatul Ulama. Terus yang kedua, peranan pesantren sebagai lembaga pendidikan. Pesantren sebagai lembaga pendidikan secara umum bertanggung jawab terhadap proses pencerdasan bangsa sebagai seorang mukmin sejati atau mukminah sejati yang mempunyai kualitas moral dan intelektual,
Secara khusus, pesantren bertanggung jawab terhadap kelangsungan tradisi agama Islam. Selanjutnya, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan dakwah. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan dakwah, karena dakwah itu menyebar ya, menyebarkan ajaran Islam, itu bertugas melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kayak mengerjakan yang diperintah dan menjauhi segala larangan. Pendidikan pesantren mampu mencetak santri yang menguasai agama dan dapat memberikan ajaran agama melalui dakwah. Kemudian, karena apa sih peran pesantren sebagai dakwah itu? Karena banyak memang santri-santri yang pasti terutama di salaf itu memang digembleng untuk menjadi seorang ulama, yang nantinya dia ketika kembali ke rumah pasti ada yang jadi ustadz, ada yang jadi kiai kampung, ada yang memang di rumahnya sudah punya pesantren, mengembangkan kembali, yaitu pondok pesantren sebagai alat atau media dakwah, dakwah Islam kan, gitu. Kemudian selanjutnya, pesantren sebagai tempat pengabdian dan pelayanan masyarakat. Pesantren dapat berfungsi sebagai lembaga pengabdian masyarakat karena pesantren pertama memiliki cara pandang tentang kehidupan. Kemudian yang kedua, karena pesantren, kecintaan pesantren yang mendalam terhadap peribadahan dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian pesantren juga sanggup memberikan pengabdian dalam bentuk apapun demi kepentingan masyarakat di atas kepentingan perseorangan. Kemudian pesantren juga mampu menjadi tempat pelayanan masyarakat karena pesantren mampu membantu kebutuhan masyarakat baik yang bersifat material maupun spiritual. Kemudian yang terakhir, ini peran pondok pesantren terhadap lahirnya NU. Sejarah lahirnya NU tidak dapat dipisahkan dari peran pesantren. Sebelum NU lahir, para ulama telah membentuk organisasi atau jam'iyah untuk mewadahi diri dalam kiprahnya. Organisasi itu antara lain Nahdlatul Tujar, yaitu organisasi yang bertujuan untuk memperbaiki ekonomi umat. Kemudian ada Nahdlatul Wathon pada tahun 1918, yaitu ada sebuah organisasi pendidikan yang didirikan di Kampung Kawatan Surabaya. Dan Nahdlatul Syubban adalah organisasi kepemudaan. Kiai, ustadz, santri, dan berbagai unsur dalam pesantren merupakan rumah bagi NU. Kiai, ustadz, santri, dan berbagai unsur dalam pesantren merupakan rumah bagi NU. NU lahir dari gagasan para kiai pesantren. Hampir sebagian besar pesantren yang ada di Indonesia berafiliasi dengan NU, bekerja sama dengan NU. Ya, karena di situ pun ada andil santri. Ya, mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Barangkali dari kalian ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis pertanyaan kalian, kirim japri atau di grup, kirim japri melalui WA atau di grup kelas, monggo ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini dicukupkan. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.